Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mujadid Fathia Toilah dengan NIM 2200018385 dari kelas H akan mempresentasikan laporan proyek tugas akhir pemrograman web 2023. Untuk link dari program ini dapat diakses melalui link berikut. Yang akan dijelaskan yang pertama adalah deskripsi web, kemudian desain web, script program, script perulangan, script percabangan, script pembagi tampilan, form isian, form validation, array dan function, dan semantik HTML. Baiklah, yang pertama yaitu deskripsi web. Website program input data mahasiswa adalah aplikasi web yang didesain untuk mengelola data mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna untuk melihat dan mengelola data mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Pengguna dapat mengisi formulir untuk menambahkan data mahasiswa baru, mengedit data yang sudah ada, serta menghapus data yang tidak diperlukan. Kemudian desain webnya ini adalah sketsa atau desain dari web yang saya buat. Nah, di sini terdiri dari header, yang di dalam header itu terdapat navigasi yang mengarah ke beranda, ke form tambah data, list geodata, dan form feedback. Kemudian ada tampilan judul yang bertuliskan program input data mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian pada bagian mainnya itu berisi artikel yang nanti akan berisi konten utama dari halaman web tersebut. Misalnya pada halaman list biodata, maka bagian artikel itu akan berisi daftar-daftar mahasiswa yang telah menambahkan biodatanya ke website ini. Kemudian pada bagian aside terdapat navigasi atau link yang jika diklik maka akan mengarahkan kita ke website yang terkait dengan apa yang ditampilkan dalam artikel. Nah, kemudian pada bagian bawah halaman terdapat sebuah copyright atau hak cipta dari pembuat website ini. Oke, kemudian langsung saja ke script programnya. Nah, program ini terdiri dari beberapa file, yaitu yang pertama ada index HTML untuk menampilkan halaman utama atau berandanya, kemudian style CSS untuk stylingnya atau untuk mentata tata layoutnya, kemudian list PHP yang berisi bahasa HTML dan PHP, kemudian ada biodata PHP yang di dalamnya terdapat program HTML dan PHP, kemudian ada add PHP yang di dalamnya terdapat script HTML, JavaScript, dan PHP. Kemudian ada change PHP yang terdiri dari script HTML, JavaScript, dan PHP. Kemudian delete PHP terdiri dari JavaScript dan PHP. Functions PHP juga terdiri dari JavaScript dan PHP. Dan yang terakhir adalah feedback PHP yang terdiri dari HTML dan JavaScript. Oke, berikut saya akan menampilkan dari yang pertama yaitu index HTML. Nah, ini merupakan script dari tampilan utama dari web yang saya buat. Kemudian ada list PHP. Nah, ini adalah halaman untuk menampilkan daftar-daftar mahasiswa yang telah menambahkan datanya.
Listnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian ada biodata PHP. Ini adalah halaman untuk menampilkan biodata mahasiswa yang telah ditambahkan secara rinci. Kemudian ada add PHP untuk menambahkan data. Sini yang terdapat script PHP dan juga JavaScript dan HTML. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa. Kemudian ada change PHP untuk mengubah data mahasiswa yang telah ditambahkan. Kemudian ada delete PHP untuk menghapus data mahasiswa jika jika ingin dihapus. Kemudian ada uh, feedback. Feedback ini adalah sebuah form yang digunakan untuk memberikan feedback kepada pembuat website ini. Kemudian ada yang terakhir adalah functions PHP. Nah, pada functions PHP ini saya menyimpan seluruh function-function yang saya gunakan pada program ini. Termasuk dalamnya adalah function untuk validasi data. Oke, kemudian ada feedback txt. Nah, ini adalah sebuah file txt yang mana ketika seseorang atau pengguna menginputkan feedbacknya, maka feedback tersebut akan tersimpan ke dalam file feedback txt. Oke, baik, selanjutnya skrip perulangan. Nah, untuk skrip perulangannya sendiri pada program ini terdapat pada perulangan untuk menampilkan list biodata mahasiswa yang telah ditambahkan, yaitu menggunakan for each. Kemudian perulangan untuk menampilkan isi biodata menggunakan for each. Kemudian perulangan untuk menampilkan placeholder pada form ubah data juga menggunakan for each. Dan perulangan untuk mengambil data mahasiswa dari database menggunakan perulangan while. Nah, jadi yang pertama ada perulangan untuk menampilkan list biodata. Nah, perulangan itu terletak di sini baris ke-42 for each mahasiswa s row. Jadi di sini kita mengambil data yang tersimpan pada mahasiswa, yaitu pada database mahasiswa yang telah kita masukkan ke dalam program ini, kemudian kita simpan dalam variabel row. Nah, kemudian di sini ada fungsi lagi untuk menampilkan NIM dan namanya. Kemudian perulangan diakhiri pada baris ke-48. Jadi perulangan ini akan menampilkan tabel atau menampilkan tabel yang berisi mahasiswa-mahasiswa yang telah menambahkan datanya ke dalam forum ini. Kemudian pada biodata PHP, nah di sini kita menggunakan perulangan kembali untuk menampilkan setiap data dari mahasiswa menggunakan variabel row. Nah, perulangan dimulai pada baris ke-36 dan berakhir pada baris ke-70. Kemudian ada perulangan lagi pada change biodata untuk menampilkan seperti placeholder, atau di sini kita menggunakan value. Jadi ketika kita ingin mengubah data, maka data tersebut akan tampil terlebih dahulu data sebelumnya. Nah, ini perulangan menggunakan pada itu dimulai dari baris 55 sampai baris ke 153. Nah, kemudian yang terakhir adalah perulangan untuk mengambil data mahasiswa dari database. Dan ini saya menggunakan sebuah perulangan while di dalam function.
Jadi fungsi ini akan mengambil atau memfetch secara dengan cara mengambil database dari PTAP web ini ke dalam sebuah array asosiasi dan akan disimpan dalam variabel rows. Oh iya, zona 4 dari mention 2011. Kemudian selanjutnya script percabangan. Oh, Pada program ini percabangan digunakan untuk validasi pada form tambah data, kemudian form ubah data, hapus data, untuk memeriksa apakah foto diupload, untuk validasi pada upload foto, validasi upload foto pada form ubah data, dan validasi pada form feedback. Nah, jadi untuk percabangan sendiri itu digunakan kebanyakan untuk memvalidasi. Misalnya ini pada form tambah data. Nah, ketika pengguna telah menekan tombol submit, maka program ini akan dijalankan. Yaitu di mana ketika datanya sudah valid, maka kita menggunakan script dari JavaScript untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka akan menampilkan data gagal ditambahkan. Begitu juga pada program yang lain, misalnya pada ubah data, kemudian pada delete PHP, dan pada feedback PHP. Iya, ini bagus. Selanjutnya lagi tuh Fed. Cuma gua nggak tahu itu Fed nontonnya. Kemudian script pembagi tampilan. Tahu Fed gak gitu? Nah, untuk script pembagi tampilan di sini sebenarnya saya banyak menggunakan div dengan urutan layout tahu like box. Akan tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan pembagi tampilan yang berupa table. Jadi ada 5 table pada program ini. Yang pertama ada pada list PHP untuk menampilkan list biodata, kemudian ada pada tabel biodata mahasiswa, pada form tambah data dan ubah data, dan pada form feedback. Oke, berikut adalah tabelnya pada list PHP. Nah, tabelnya terletak di sini. Sini kita menggunakan perulangan untuk ya, jadi tabelnya itu akan bergantung pada berapa data yang telah diinputkan untuk jumlah barisnya. Kemudian ada tabel lagi pada biodata PHP untuk menampilkan ya isi data dari mahasiswa tersebut. Kemudian pada PHP juga kita menggunakan table. Kemudian pada change PHP juga menggunakan tabel. Dan pada feedback kita juga menggunakan table untuk mengatur tata letak formnya. Nah, selanjutnya form isian. Program ini terdiri dari 3 form. Yang pertama ada form tambah data yang terdiri dari 9 elemen input, dan form ubah data juga terdiri dari 9 elemen input, dan form feedback yang terdiri dari 5 elemen input. Yang pertama pada PHP terdapat 9 elemen input, yaitu nama, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, fakultas, prodi, email, HP, dan foto. Untuk form pada bagian change PHP ini sama seperti PHP tadi. Kemudian pada feedback PHP elemen formnya itu terdiri dari nama, email, HP, subjek, dan pesan. Kemudian form validation. Form validation ini saya gunakan pada setiap isian form yang saya gunakan pada halaman ini. Jadi misalnya pada add PHP,
Nah, di sini saya menggunakan validation yang sudah tersedia pada fitur HTML5, yaitu dengan atribut require. Jadi misalnya di sini saya memformat untuk NIM, harus menggunakan pola seperti ini, yaitu menggunakan angka 0 sampai 9 yang berjumlah 10 digit. Nah, jika pengguna memasukkan NIM-nya tidak sesuai dengan pola yang diberikan, maka maka program akan memvalidasinya dan akan menampilkan pesan bahwa ini yang dimasukkan masih salah. Dan juga sama seperti yang lain, saya menyertakan atribut untuk validasi pada setiap elemen form. Kemudian array dan function. Untuk implementasi array pada program ini, array diimplementasikan pada saat program ingin memanipulasi data yang tersimpan di dalam database, baik itu menulis, membaca, mengubah, dan menghapus. Kemudian untuk implementasi fungsi, di sini saya menggunakan 6 fungsi, yaitu ada name query, ada query, add, upload, change, dan delete. Untuk implementasi array, di sini saya menggunakan array yang kita ingin menampilkan atau mengambil, misalnya pada PHP. Nah, di sini kita menggunakan array asosiasi dari variabel row, yang mana variabel row ini telah diisi oleh data dari mahasiswa. Kemudian untuk implementasi function, di sini saya pisahkan sendiri filenya, yaitu file function PHP yang hanya berisi khusus untuk function-function yang saya gunakan pada program ini. Kemudian semantik HTML. Nah, untuk implementasi semantik HTML-nya sama seperti yang sudah saya tampilkan pada bagian sketsa tadi, yaitu berisi feeder yang berisi navigasi dan judul program, kemudian ada bagian nav atau navigasi yang menuju ke halaman lain dari program, kemudian ada main atau bagian utama, ada artikel, aside, dan footer. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Oke, baik, ini adalah tampilan utamanya atau indeks HTML. Di sini terdapat navigasi, di sini terdapat judul dari program ini, kemudian di sini ada artikelnya atau konten, kemudian di sebelah sini ada site-nya, dan di bagian bawah ada footer. Nah, misal kita ingin melihat data mahasiswa yang telah ditambahkan, maka kita bisa klik ke list biodata. Nah, jadi di sini ada 4 data mahasiswa yang telah ditambahkan. Misalnya saya ingin melihat biodatanya mahasiswa yang bernama Arsin, kita klik saja maka akan langsung mengarah ke biodata PHP. Nah, jadi biodata ini ditampilkan menggunakan tabel, tapi tabelnya tidak terlihat karena kita hanya menggunakannya untuk layout. Nah, kemudian misal kita akan menambahkan data baru. Jadi sebagai contoh, saya akan memasukkan ulang data mahasiswa ini. Maka yang pertama saya akan menghapusnya. Nah, ketika berhasil, maka akan menampilkan pesan ini menggunakan JavaScript, yaitu fungsi alert. Nah, oke. Kemudian ketika kita sudah menghapusnya, maka secara otomatis nama tersebut hilang dari list data mahasiswa. Kemudian kita akan menambahkan lagi data mahasiswa yang tadi. Kita klik tambah data, kita masukkan namanya.
Terus tadinya guys kalau bingung nonton anime yang ada seasonnya, riset dulu. Oke, nah di sini saya sudah menambahkan datanya. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu fitur validasi. Saya akan melebihkan BIM-nya untuk validasi. Oke, ini ketika saya mengklik submit, nah maka ada validasi untuk menyuruh pengguna untuk memasukkan isiannya dengan form yang diminta. Nah, karena ini itu digitnya adalah 10 angka, maka kita harus mengisikannya dengan 10 angka. Nah, begitu juga dengan yang lain. Harus kita masukkan sesuai dengan yang diminta. Oke, kemudian ketika seluruh data sudah terisi dan kita sudah yakin, maka kita tekan submit. Nah, jika datanya berhasil, maka akan tampil pesan seperti ini. Nah, dan nama tersebut akan muncul kembali di list biodata mahasiswa. Oke, setelah kita akan mencoba untuk mengubahnya, kita klik ubah data. Oke, misalnya kita ingin mengubah nomor HP-nya. Oke, kita klik simpan perubahan. Nah, jika berhasil maka akan tampil sebuah pesan seperti ini. Oke, kita lihat datanya. Nah, di sini nomor HP-nya sudah berubah. Oke, kemudian yang terakhir adalah feedback. Nah, ini adalah berupa form untuk memberikan feedback kepada pembuat dari website ini. Nah, sebagai contoh saya akan memasukkan sebuah feedback. Oke, kemudian saya akan mengklik kirim. Nah, maka feedback telah terkirim. Dan kita bisa melihat feedback itu pada teks feedback txt. Nah, ini adalah feedback yang baru saja saya tambahkan. Oke, baik. Kiranya itu saja presentasi dari saya. Perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.